Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 2021. Udara di dalam cabang pertama kantor polisi Mordu menjadi dingin, sementara aula utama menjadi kacau balau. Di dalam ruang interogasi, Harvey berpura-pura tidur di kursi, lengannya disilangkan. Dia telah dikurung di sana sepanjang hari. Setelah dia ditendang ke dalam dan diberi makanan dan air pada waktu tertentu, tidak ada yang berbicara dengannya. Harvey menduga polisi sangat fokus pada kesaksian dan bukti yang memberatkannya. Beberapa bahkan berusaha menemukan jejak Harvey yang memberikan perintah untuk memasukkan Miwa ke dalam daftar hitam. Meskipun dia disebut sebagai pelakunya, tidak ada yang peduli untuk menginterogasinya. Tidak diketahui apakah ini taktik psikologis, atau apakah polisi mencoba mengumpulkan bukti. Bahkan setelah 24 jam berlalu, tidak ada yang datang menemui Harvey. Harvey tidak keberatan. Dia telah melihat banyak hal dalam hidup. Setelah istirahat yang cukup, Harvey mulai menyimpulkan kejadian tersebut secara spesifik. Dia menduga kematian Miwa sudah direncanakan beberapa hari sebelumnya. Menyiapkan kematiannya di rumah Hazel, melakukan kontak dengan Harvey, bersama dengan apa yang disebut ancaman verbal terhadapnya, semua itu mengubah insiden itu menjadi seperti sekarang ini. Jika ada kebutuhan, Miwa akan digunakan sebagai tumbal. Tujuan kematian Miwa adalah menjebak Harvey sebagai pembunuh, atau paling tidak, sebagai tersangka. Pasti ada insiden lain yang mengobarkan api dan membuat bukti lebih jelas dan meyakinkan. Tetapi karena Harvey terus-menerus memprovokasi Hector, rencana yang dianggap sempurna ini mengungkapkan beberapa ketidaksesuaian. Efek dari kejadian ini hanya bisa dianggap lumayan pada saat ini. Harvey menyipitkan matanya. Dia cukup terkesan dengan semua persiapan yang mengarah ke titik ini. Sebelum Harvey menyadarinya, musuhnya sudah merencanakan. Mereka semua direncanakan dengan mempertimbangkan kepribadian Harvey, membawanya langsung ke perangkap musuh meskipun terlihat sangat jelas. Sungguh, pergantian peristiwa yang mengasyikkan. Yang menurut Harvey paling mengesankan adalah bagaimana Miwa bahkan masuk ke kamarnya, mandi terakhir tepat sebelum dia meninggal, meninggalkan rambutnya sebagai bukti. Ini benar-benar spektakuler. Harvey hanya penasaran apakah Miwa tahu bahwa dia akan dikorbankan untuk menjebak Harvey, atau sebaliknya. Menurut perhitungannya, Miwa mungkin tidak tahu bahwa dia akan segera mati. Dengan sepengetahuan Miwa, dia mungkin berasumsi bahwa alasan Harvey memaksanya untuk tidur dengannya sudah cukup untuk menjebloskannya ke balik jeruji besi. Itu akan menjelaskan mengapa dia sangat kooperatif. Bahkan semut rendahan akan bertahan hidup. Harvey tidak percaya bahwa seorang wanita yang mengkhianati leluhurnya tanpa penyesalan akan mati demi apa yang disebut reputasi Island Nation. Islander, skemanya benar-benar jahat, tapi tidak setepat itu. Tidak mungkin mereka melakukan sesuatu sedetail ini. Hanya Hector, salah satu dari 4 tuan muda Walsing, yang bisa melakukan ini. Jika dia dalangnya, maka dia seharusnya datang ke kantor polisi sekarang untuk membantu. Daripada benar-benar membunuhku. Dia benar-benar menghancurkanku tanpa meninggalkan kesempatan untukku. Setiap comeback, dengan alasan mencoba menengahi situasi. Dia akan memberiku pukulan lebih besar dengan seperti itu. Mata Harvey berbinar, dia akhirnya menemukan langkah Hector selanjutnya. Dia akan mencoba untuk membantu, dan kemudian, secara tidak sengaja, membocorkan informasi bahwa Harvey sedang berusaha mengarang bukti. Media dan orang-orang akan gusar, dan akan lebih mudah berurusan dengan Harvey. Bab 2022. Hector memang karakter yang tepat. Setidaknya, di mata Harvey, Hector berhak menantangnya. Sungai kecil. Tepat ketika Harvey sedang mencoba memikirkan semuanya, pintu tiba-tiba didorong terbuka. 3 inspektur berseragam formal berjalan, penuh energi. Inspektur yang memimpin kelompok itu adalah orang yang sama yang menangkap Harvey.
Dia menatap Harvey dengan mata menyipit dan menuntut dengan dingin. Harvey York, apakah kamu siap untuk mengaku? Melakukan hal-hal tanpa batas di usia yang begitu muda, orang-orang sepertimu adalah sampah dunia. Benar, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Kristen Duncan. Aku sepupu Gary, juara seni bela diri campuran. Aku ketua regu cabang pertama kantor polisi Mordu. Sepupuku memintaku untuk menjagamu dengan baik ketika dia mengunjungiku. Tapi kurasa tidak perlu bersikap sopan kepada orang sepertimu. Sepupuku sangat membencimu, namun demi Nona Xavier, dia harus memintaku untuk menjagamu dengan sekuat tenaga. Kamu benar-benar gagal. Tidak disangka kamu membutuhkan saingan cintamu untuk melindungimu. Jika kamu masih memiliki akal sehat, lebih baik kamu mulai mengakui kejahatanmu sekarang. Kristen memandang rendah Harvey saat ini sambil menunjukkan ekspresi menghina di wajahnya. Ceritakan yang sebenarnya. Kamu harus tahu bahwa keringanan hukuman datang kepada mereka yang mengaku. Demi sepupuku, aku akan mencoba yang terbaik untuk memohon hukuman yang lebih ringan kepada hakim. Dua inspektur lainnya menunjukkan ekspresi jijik pada Harvey setelah mendengar kata-kata Kristen. Seberapa besar kegagalan seorang pria jika saingan cintanya menyelamatkannya? Ini terlalu memalukan. Harvey menyilangkan kaki, lalu menatap Kristen dengan penuh minat. Kamu sepupu Gary? Harvey dengan tenang bertanya. Aku tidak mengira Tuan Muda Duncan bisa begitu perhatian. Apakah kamu yakin dia memintamu untuk membantuku? Atau apakah dia ingin kamu mengipasi api dan menendangku ke bawah untuk memastikan aku tidak keluar dari sini selama sisa hidupku? Setelah mendengar nada acuh tak acuh Harvey, jantung Kristen berdetak kencang. Harvey tepat sasaran. Gary ingin Kristen mengipasi api dan menjebak Harvey lebih jauh lagi. Sangat bodoh untuk percaya bahwa semua pembicaraan manis tentang mengulurkan tangan itu benar. Beraninya kau? Salah satu inspektur tertegun. Dia membanting tangannya di atas meja dan tertawa dingin. Apakah kau pikir ini rumahmu, Harvey? Jika pemimpin pasukan Duncan tidak begitu baik padamu, apakah menurutmu kau masih bisa muncul di sini dengan keempat anggota tubuhmu utuh? Polisi di sini biasanya memperlakukan tersangka pembunuhan sepertimu, sangat baik. Inspektur itu dengan sengaja membunyikan buku-buku jarinya saat dia mengancam Harvey. Harvey memandang inspektur dengan wajah poker, tidak berniat memberikan jawaban langsung kepada pria itu. Apa? Apakah kau akan memijat punggungku? Rasanya agak sakit setelah duduk di sini sepanjang hari. Aku akan memberimu $1 jika kau melakukan pekerjaan dengan baik. Kau. Inspektur mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya tepat ke kepala Harvey. Namun, saat melihat tatapan acuh tak acuh Harvey, dia tidak punya keberanian untuk menarik pelatuknya. Ada terlalu banyak orang dan insiden yang terlibat dalam kasus ini. Sebelum bukti disatukan, tidak ada yang berani menyentuh Harvey. Lagi pula, tidak ada yang mau menanggung konsekuensinya. Bab 2023. Apa? Apakah kau tidak akan menembak? Harvey mengayunkan kakinya dan menyilangkan kakinya, wajahnya masih kosong dan tanpa ekspresi. Inspektur itu ketakutan sekaligus marah pada saat yang bersamaan. Akhirnya ia memutuskan untuk duduk. Inspektur lainnya, yang berambut pendek, menyalakan sebatang rokok dan mendengus. Dia meniupkan asap ke wajah Harvey. Harvey kan? Dia bertanya dengan dingin. Kami sudah tahu apa yang terjadi. Kau mengancam korban di jamuan makan malam keluarga Malone, mengatakan bahwa kau akan memasukkannya ke dalam daftar hitam. Setidaknya 20 orang dari tempat kejadian bersaksi bahwa kau mengucapkan kata-kata itu. Tidak ada cara bagimu untuk menyangkal fakta itu. Harvey mengangkat bahu. Bukankah pemimpin pasukanmu mengatakan bahwa kau harus menjagaku? Apakah kau melakukan itu sama sekali? Harvey menggoda dengan tenang. Jika percakapan acak bisa berubah menjadi bukti kriminal, kasus di seluruh dunia akan jauh lebih mudah sekarang bukan? Kau mengatakan bahwa kau tidak akan mengaku. Inspektur menggonggong dengan kasar. Harvey tersenyum dan menjawab dengan anggun. Aku tidak membunuh siapapun, dan aku tidak menyakiti siapapun.
Jika aku tahu aku tidak melakukan kesalahan atau mempermalukan diri sendiri, mengapa aku harus mengaku? Kau tidak melakukan kesalahan atau mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimana kalau mempermalukan setiap leluhurmu? Inspektur berambut pendek itu menatap Harvey dengan ekspresi serius dan membanting beberapa transkrip di depan Harvey. Semua orang memiliki kesaksian yang sama. Ini termasuk keluarga Malone, yang memiliki hubungan baik denganmu, dan tokoh terkenal seperti Gary. Apa menurutmu orang-orang seperti mereka akan mencoba menjebakmu? Apakah ada gunanya bagimu untuk terus menyangkal fakta? Mungkin kau belum tahu tentang ini, tapi karena kau mempermainkan korban di kamar mandi, kami menemukan rambutnya bercampur dengan rambutmu di pipa saluran air kamar mandimu. Selain itu, celana dalam korban juga ditemukan di tempat tidurmu. Ini bukti kuat, Harvey. Kau tidak bisa menyangkal fakta. Harvey tertawa terbahak-bahak. Menyangkal fakta. Ayo, beritahu aku apa sebenarnya deduksimu. Kau mengatakan bahwa aku memaksanya. Apakah menurutmu aku tertarik pada orang asing palsu? Kau. Inspektur berambut pendek itu menuding Harvey dengan jari gemetar, terbakar amarah. Dia sangat ingin menamparkan wajah Harvey. Baiklah, Harvey. Kejahatanmu sangat keji dan memengaruhi semua orang dengan cara yang buruk. Demi sepupuku, aku akan memberimu kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah kau ingin semuanya terungkap sebelum kau mengaku? Jika kau menunggu mengumpulkan bukti, itu tidak akan dihitung sebagai penyerahanmu. Tidak akan ada pengurangan hukuman untukmu. Apakah kau ingin aku meletakkannya untukmu? Kristen berdiri dan mencondongkan tubuh sangat dekat ke arah Harvey. Ini adalah gerakan khasnya, untuk memberikan tekanan psikologis yang sangat besar kepada tersangka. Biasanya, tersangka sudah mengatakan yang sebenarnya. Namun, Harvey hanya bisa terkekeh. Kenapa kau tidak memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi, pemimpin Regu Duncan? Jika kau bisa meyakinkanku, aku akan mengaku bersalah. Bagaimana kedengarannya? Kristen menatap sebentar ke arah Harvey dan kemudian membentak dengan dingin. Baik. Karena kau tidak akan menyerah sampai kau melihat buktinya, aku akan menunjukkannya padamu. Berdasarkan bukti yang kami kumpulkan, kami dapat menyimpulkan apa yang terjadi. Kamu merindukan kecantikan korban dan menyebabkan konflik yang disengaja dengannya selama perjamuan malam, dan kemudian mengancam akan memasukkannya ke daftar hitam di semua lingkaran hiburan mordu. Bab 2024. Korban tidak percaya kau bisa melakukan hal seperti itu. Jadi, kau menyuruhnya melihat filmmu untuk membuktikan kekuatanmu. Dengan menggunakan filmmu yang bernilai 150 juta dolar, kau dapat menyebabkan kerusakan psikologis yang sangat besar pada korban. Setelah kembali ke villa keluarga Malone, kau mengancam korban untuk masuk ke kamarmu untuk memanfaatkannya saat mandi. Karena apa yang kau lakukan, korban merasa sangat terhina dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Inilah yang sebenarnya terjadi. Bahkan ada saksi dan bukti untuk membuktikannya. Apakah kau masih tidak akan mengaku, Harvey York? Kristen bertindak sangat benar seolah-olah semuanya terjadi seperti yang dia katakan. Harvey bertepuk tangan dengan takjub. Brilian. Cemerlang. Kata Harvey, benar-benar heran. Kupikir hanya acara TV yang memiliki plot seperti itu. Aku tidak menyangka kau akan membuat cerita yang lebih baik, pemimpin Regu Duncan. Tapi apakah tidak apa-apa jika aku mencantumkan beberapa ketidaksesuaian tentang deduksimu? Mata Kristen berkedut, wajahnya dingin. Dia tidak menjawab. Harvey tertawa lagi. Karena aku bisa tinggal di villa nomor 1 dan mengambil alih Durin dan Hengdian World Studios, aku cukup yakin wanita akan mengerumuni pria kaya sepertiku begitu aku melambaikan tangan. Dalam keadaan seperti ini, kau pikir aku akan memaksakan diriku pada influencer terkenal yang juga orang asing palsu daripada selebriti terkenal dunia? Apakah kau pikir aku mati otak? Selain itu, kau bisa meminta kesaksian Nona Xavier tentang bagaimana korban rela memasuki kamarku. Korban sendiri mengatakan bahwa kepala pancurannya rusak, jadi ingin menggunakan pancuranku. Karena aku juga menggunakan software yang sama,
bukankah normal jika kedua rambut kita muncul di tempat yang sama? Apakah menurutmu pantas bagimu untuk menyebutku pembunuh tanpa bukti yang jelas, pemimpin pasukan Duncan? Aku minta maaf untuk memberitahumu, Harvey. Nona Yvonne adalah pendukungmu, jadi kesaksiannya tidak dapat dianggap kredibel. Seru Kristen dengan dingin. Lupakan aku, bahkan hakim tidak akan percaya omong kosong seperti itu. Saat ini, ada dua hal yang bisa ditunjukkan. Kau membunuh korban setelah mempermalukannya. Atau, kau membuatnya bunuh diri karena penghinaan. Jika yang pertama ternyata benar, kau harus ditembak mati. Tapi jika yang terakhir benar, kau setidaknya akan berada di balik jeruji besi selama 10 tahun penuh. Pada akhirnya, kau selesai bagaimanapun caranya. Teriak Kristen dengan angkuh seolah-olah dia sedang mengeluarkan panas dari mulutnya. Dua inspektur lainnya memelototi Harvey dengan jijik. Di mata mereka, Harvey hanya melontarkan omong kosong bahkan ketika semua bukti ada. Pada titik ini, dia hanya meminta kematian. Harvey menghela nafas atas kesombongan Kristen. Dia benar-benar kehilangan minat untuk berbicara dengan sampah ini. Cukup bicaranya, pemimpin regu Duncan. Sebagai tersangka, aku berhak memanggil seseorang benar. Panggil seseorang. Kristen tertawa dingin. Kau sedang direkam sekarang. Tidak ada hal seperti itu. Aku sudah memberitahumu. Ini tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak bersalah. Karena aku tidak mengaku, aku hanya tersangka, bukan penjahat. Setidaknya aku berhak menelepon seseorang sekarang. Apa aku salah? Bab 2025. Jika kau mengatakan bahwa aku tidak berhak melakukannya, aku yakin kau akan segera menerima surat resemku. Lagi pula, kau membatasi hak dasar manusia. Harvey tersenyum tipis, lalu meneguk cangkir kertas di atas meja dengan acuh tak acuh. Kristen menaksir Harvey dan membentak. Seperti yang diharapkan dari penjahat yang cerdas. Kau tahu hukum negara dengan cukup baik. Tapi karena kau tahu hukumnya, kenapa kau melakukannya? Izinkan aku memberitahumu sekarang, bukti di sini adalah bukti kuat. Kau tidak akan keluar dari sini, tidak peduli seberapa banyak kau tahu. Jangan berpikir bahwa aku akan melindungimu hanya demi sepupuku. Lupakan melindungimu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatmu dihukum berat. Hanya melalui itu aku bisa menunjukkan rasa hormatku kepada hukum. Kristen bertindak sangat tinggi dan perkasa, hanya untuk menghentikan Harvey agar tidak bergantung padanya. Tapi seperti sebelumnya, Harvey hanya tertawa. Bukannya aku tidak menghormatimu, pemimpin regu Kristen. Tapi kau tidak bisa melindungiku sama sekali. Aku memberitahumu lagi, aku akan menelepon. Heh. Apakah kau pikir aku tidak bisa melindungimu? Kau benar-benar berbicara seperti kau mampu. Kristen mengeluarkan tawa marah. Kalau begitu, teleponlah. Aku ingin melihat siapa yang bisa kau hubungi untuk melindungimu. Kristen melempar teleponnya ke Harvey. Dia tidak percaya. Tidak peduli seberapa kaya udik ini, tidak ada yang bisa dia lakukan di tempat seperti Mordu. Benar-benar lelucon. Harvey mengangkat telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu memutar serangkaian nomor cantik. Setelah 3 kali bunyi bip, panggilan diangkat. Siapa ini? Ini aku. Jawab Harvey sambil tertawa kecil. Pagi, Tuan Ling. Benjamin membeku sejenak di sisi lain telepon, sebelum dengan cepat kembali sadar beberapa saat kemudian. Oh, Saudara York. Kenapa kamu tidak menggunakan ponselmu? Sesuatu telah terjadi. Harvey tersenyum. Melihat Harvey tidak langsung ke intinya, Kristen menggebrak meja dengan tatapan dingin. Cepat ke pengejaran. Berhenti membuang-buang waktu berharga semua orang. Menurutmu tempat seperti apa ini? Ini bukan tempat bagimu untuk berbasa-basi. Aku memberimu 1 menit lagi. Ketika waktunya habis, aku akan menutup telepon. Benjamin menyipitkan matanya ketika dia mendengar suara-suara dari sisi lain telepon. Saudara York, apakah sesuatu terjadi padamu? Tanya Benjamin pelan. Sesuatu telah terjadi padaku, dan sekarang aku berada di cabang pertama kantor polisi Mordu.
Aku mungkin membutuhkan bantuanmu untuk mendapatkan seseorang yang dapat membantuku dalam situasi ini. Kata Harvey dengan jujur. Kantor polisi Mordu. Benjamin terkejut. Apa yang terjadi? Menurut bukti mereka, entah aku membunuh seorang influencer setelah mengambil keuntungan darinya, atau dia bunuh diri karena penghinaan yang aku sebabkan padanya. Tuduhan yang cukup berat, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya. Harvey menunjukkan ekspresi sedih tepat waktu. Tentu saja, ini hanya fitnah. Aku tidak ada hubungannya dengan ini, tapi tidak ada yang percaya meskipun aku bersikeras. Benjamin menjadi sangat tegas setelah mendengarkan kata-kata Harvey. Kantor polisi Mordu cabang pertama kan. Aku sedang rapat di tempat lain sekarang, jadi aku tidak bisa pergi ke sana sendiri. Namun, aku akan meminta bawahan kepercayaanku untuk menggantikanku. Kamu bisa mempercayainya. Benar. Aku akan menyerahkannya padamu. Harvey menutup telepon dengan santai, lalu bersandar di kursinya dan memejamkan mata untuk tidur sebentar. Kristen melihat sikap acuh tak acuh Harvey dan mencibir. Tuan Ling, betapa besar latar belakang yang kau miliki. Aku ingin tahu persis dengan Tuan Ling yang mana kau berbicara. Bab 2026. Menurut pengetahuanku, satu-satunya orang di dalam Mordu yang bernama Ling adalah orang pertama, Benjamin Ling. Kau tidak akan memberi tahuku bahwa kau sendiri yang menelepon Tuan Ling sekarang bukan? Kristen menilai Harvey dengan tatapan sedingin es, mencoba mengekspos Harvey. Jika Tuan Ling yang menerima teleponmu, aku akan memakan seluruh ponselku. Mengikuti ejekan Kristen, dua inspektur lainnya juga memandang Harvey dengan jijik. Apakah tersangka pembunuhan mencoba berpura-pura bahwa dia jagoan? Apakah dia pikir dia bisa menyelesaikan masalah hanya dengan menelepon seseorang? Benar-benar lelucon. Harvey tersenyum tipis, tidak peduli untuk memberikan jawaban langsung. Aku memang menelepon Tuan Ling. Dia bilang dia akan mengirim bawahannya yang paling terpercaya untuk menyelesaikan masalah ini. Kau idiot. Kau berani mencoba membohongi kami. Kristen menatap Harvey dengan tatapan penuh kebencian. Tuan Ling adalah komando pertama Mordu, tapi dia tidak pernah terlibat dengan polisi. Jika kau sedang mencari seseorang untuk dijadikan pegangan dalam kepolisian, kau seharusnya menelepon orang pertama di kantor polisi pusat Mordu, Otis Kie. Aku tidak mengerti dari mana keberanianmu berasal, jujur. Beraninya kau mengklaim bahwa kau memanggil Tuan Ling. Kau bercanda. Ketiga inspektur itu mencemooh Harvey. Jika dia memang ingin mengelabui mereka, dia seharusnya mengerjakan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu. Mereka tidak percaya orang pertama yang disebutkan Harvey adalah Benjamin Ling yang sangat terkenal. Tidakkah menurutnya komandan pertama Mordu begitu bebas sehingga dia akan menangani masalah sepele seperti itu? Itulah kebenarannya, apakah kau percaya atau tidak? Kata Harvey dengan tenang. Karena kau sangat ingin memakan ponselmu, aku ingin melihatmu melakukannya nanti. Kristen mencibir. Baik. Kami tidak keberatan jika kau menolak untuk mengakui kejahatanmu. Kami punya waktu untuk bermain denganmu. Kita akan makan sekarang, jadi kita akan menyusulmu nanti. Luangkan waktu ini untuk memikirkan apakah kau akan mengaku atau tidak. Corning forward jauh lebih baik daripada dipukuli sampai babak belur kan. Tentu saja, kau masih bisa menunggu bawahan terpercaya Tuan Ling untuk menyelamatkanmu. Lagi pula, kaulah yang menelepon Tuan Ling. Kristen dan yang lainnya tertawa saat melangkah keluar dari ruang interogasi. Harvey tidak menunjukkan emosi dan mengabaikan mereka. Dia melanjutkan istirahat. Pada saat yang sama, beberapa Audi A6 muncul di luar tempat parkir kantor polisi saat Kristen dan anak buahnya keluar. Hanya segelintir orang yang berkuasa di dalam pemerintahan yang berhak mengendarai mobil semacam itu. Menilai dari plat nomornya, orang-orang yang muncul adalah petinggi kantor polisi Mordu. Saat pintu mobil terbuka, komandan pertama kantor polisi pusat Mordu, Kepala Inspektur Otis Kie, yang mengenakan seragamnya, melangkah keluar. Dia melangkah menuju aula utama, ekspresi mengerikan di wajahnya. Wajah Kristen dan yang lainnya berubah. Mereka bergegas maju untuk menyambutnya.
Kepala Inspektur, mengapa Anda ada di sini? Otis langsung mengejar dan bertanya dengan dingin. Apakah kalian menangkap seorang pria bernama Harvey York tadi malam? Ya. Apa yang kau maksud dengan ya? Otis mendidih karena amarah. Di mana dia sekarang? Bawa aku padanya. Aku memperingatkan kalian semua. Dia adalah teman baik Tuan Ling. Jika sesuatu terjadi padanya, bersiaplah untuk kehilangan mata pencaharianmu. Harvey York, Tuan Ling, teman baik. Kristen dan yang lainnya membeku, keringat dingin menetes di punggung mereka. Lutut mereka mulai melemah. Bab 2027. Di dalam ruang interogasi. Harvey dengan tenang meminum teh hijau premium di depannya, berhati-hati untuk tidak menunjukkan terlalu banyak emosi. Kepala Inspektur Kantor Polisi Pusat Mordu berdiri di depannya dengan hormat. Tuan York, Tuan Ling memintaku untuk datang ke sini. Dia sedang mengadakan pertemuan di Wolsing, itulah sebabnya dia tidak bisa datang sekarang. Tolong jangan pedulikan. Dia sudah memberitahuku bahwa masalahmu adalah masalahnya sendiri. Aku pasti akan memberimu pembenaran untuk semuanya. Sikap Otis cukup tepat. Sebagai orang terkenal yang melayani di bawah Benjamin, Otis sudah pernah mendengar tentang Harvey. Dia juga tahu bahwa Benjamin dan istrinya berhutang banyak pada Harvey. Meskipun menjadi orang yang sangat kuat dalam pemerintahan Mordu, Otis tidak boleh sombong. Kristen dan inspektur lainnya mengawasi dari jauh, hampir tersungkur ke tanah. Jika mereka tahu Harvey mendapat dukungan yang begitu kuat, mereka tidak akan berani pamer di depannya. Harvey tersenyum dan memberi isyarat kepada Otis untuk mematikan alat perekam di ruangan itu. Baru setelah itu dia berkata dengan tenang. Kepala Inspektur Kie. Karena kita semua berada di pihak yang sama, aku langsung saja ke pengejaran. Mengapa kamu tidak memberi tahuku apa yang terjadi dengan kasus ini? Bagaimana kabarku? Otis mengangguk sebelum menghela nafas panjang. Tuan York, harus aku akui. Kamu mungkin berada dalam kesulitan. Baik kesaksian maupun bukti membebanimu. Terutama karena ancaman yang kamu lontarkan kepada korban tadi malam telah didengar oleh sedikitnya 20 orang. Meskipun hakim akan menganggapmu tidak bersalah sampai terbukti bersalah, kata-kata yang kamu ucapkan akan berdampak buruk bagimu. Kepala Inspektur Kie, aku yakin kamu memiliki keterampilan memecahkan kasus yang mengesankan sehingga kamu bisa berada di posisi ini. Kamu dari semua orang harus tahu bahwa dikeluarkan dari konteks adalah hal yang paling tabu untuk dilakukan dalam menyelesaikan suatu kasus. Sudahkah kamu menyelidiki situasiku ketika aku mengucapkan kata-kata itu? Otis membeku. Tidak. Apakah ada saksi yang berbicara tentang apa yang terjadi sebelum dan sesudah aku mengucapkan kata-kata itu? Harvey terus bertanya. Otis merenungkan kata-kata Harvey, lalu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Maaf, Tuan York. Tak satu pun dari mereka yang melakukannya. Tapi ini normal. Lagi pula, ada tahapan dalam ingatan seseorang. Kamu mungkin memiliki konflik dengan korban. Mungkin dia menyinggungmu secara lisan dan menyebabkanmu mengatakan hal-hal seperti itu. Tetapi karena kematian korban, para saksi secara alami akan mengkorelasikan kata-katamu sejak saat itu dengan kejadian ini. Dalam keadaan seperti ini, mereka mungkin benar-benar lupa apa yang terjadi sebelum dan sesudah situasi selain dari apa yang kamu katakan. Harvey mempertimbangkan situasinya. Apakah ada kemungkinan bahwa seseorang telah menghasut semuanya? Misalnya seseorang dengan lantang menggambarkan kejadian yang terjadi tadi malam ketika polisi datang. Otis membalik halaman transkrip di tangannya. Kemudian dia berkata dengan tegas. Hal seperti itu memang terjadi, tetapi tidak ada cukup bukti untuk memulai penyelidikan dari sana. Harvey mengangguk, lalu mencoba memberikan beberapa saran lagi. Selain para saksi, bukti terpenting yang kita miliki adalah rambut di kamar mandi, benar? Otis mengangguk. Itu benar. Ini juga bukti kuat. Akan sulit bagimu untuk tampil tidak bersalah karena ini. Kecuali. Kecuali apa? Harvey mengerutkan kening. Kecuali ada orang yang tidak dekat denganmu, yang mau bersaksi bahwa korbanlah yang mandi sendiri.
Tentu saja, Otis sudah mengetahui kasus tersebut serta kesaksian Harvey. Bab 2028. Harvey menggosok kepalanya dan mendesah. Kedua bukti ini tidak akan berfungsi sebagai bukti yang kuat bila dipisahkan. Tetapi ketika dihubungkan bersama, bukti yang tak terbantahkan terbentuk. Skema Hector memang cukup menarik. Tiba-tiba Otis memikirkan sesuatu. Benar, Tuan York. Sesuatu yang aneh terjadi di kantor polisi Mordu tadi malam. Harvey mengangguk, memberi isyarat kepada Otis untuk terus bicara. Otis mengernyit. Salah satu dari 4 tuan muda Walsing, Hector, muncul dan mengumumkan bahwa dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk menyelamatkanmu. Dia bahkan akan mengubah kesaksian orang lain hanya untukmu. Syaratnya adalah Nona Xavier harus makan bersamanya. Harvey membeku sesaat setelah mendengar kata-kata Otis sebelum tertawa kecil. Sepertinya Tuan Muda Thompson tidak mengecewakan. Dia tidak hanya membunuh orang, tapi dia juga memanfaatkan kelemahan orang lain. Apa maksudmu dengan itu, Tuan York? Tanya Otis pelan. Jika Yvonne menyetujui kesepakatan itu, aku akan dibombardir oleh pers begitu aku keluar dari kantor polisi. Ketika itu terjadi, reputasiku akan benar-benar hancur. Bahkan Tuan Ling, yang mendukungku di belakang layar, mungkin akan terseret ke dalam sorotan dan dipaksa mengundurkan diri. 2 burung dengan 1 batu. Setelah mendengar kata-kata Harvey, Otis menjadi takut akan konsekuensinya. Harvey benar. Jika hal seperti itu terjadi, itu akan menjadi pukulan telak bagi reputasi dan kredibilitas pemerintah Mordu. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Ling, Benjamin harus membayar harga untuk menengahi situasi tersebut. Otis adalah orang yang cerdas. Setelah mengetahui prosesnya, dia langsung bertanya. Sejujurnya, aku masih meragukanmu saat pertama kali masuk. Tapi sekarang aku percaya padamu. Tidak mungkin kamu tertarik pada orang asing palsu. Kematian korban juga tidak ada hubungannya denganmu. Namun, kamu dalam masalah besar sekarang. Bahkan jika Tuan Ling dan aku mempercayaimu, itu tidak akan banyak berguna. Setidaknya, untuk saat ini, aku tidak bisa mengabaikan hukum begitu saja dan membiarkanmu keluar dari sini. Bagaimana mungkin hal lain selain perbuatan 4 Master Walsing jika aku tidak dalam masalah besar? Sejak aku datang ke Mordu, aku ditakdirkan untuk melawan Tuan Muda Thompson kita. Sepertinya dia merencanakan banyak hal agar ini berhasil. Jika semudah itu untuk menyelesaikan kasus ini, dia tidak akan layak mendapatkan gelarnya. Otis mencubit dahinya sebelum bertanya pelan. Tuan York, maksudmu? Tegakkan hukum tanpa memihak, dan jangan mengubah kesaksian siapapun. Tangani kasus ini sebagaimana mestinya. Cobalah mengulur waktu lagi untukku. Kata Harvey, sambil mengetuk meja. Otis mengangguk. Yakinlah, Tuan York. Aku sendiri yang akan memeriksa kasus ini. Tidak ada yang akan merusak bukti. Tapi jika kami ingin menangani kasus ini sebagaimana mestinya, bukti-bukti akan memberatkanmu. Akan sulit bagimu untuk keluar tanpa cedera jika kita melanjutkan. Otis tidak tahu siapa Harvey itu, tetapi dia yakin tidak akan sulit bagi seseorang yang membuat Benjamin berutang untuk keluar dari situasi itu. Tetapi jika Harvey menggunakan cara yang melanggar hukum, dia harus benar-benar menghindar dari acara publik di masa mendatang. Bab 2029. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Sangat sulit membebaskanku dengan bukti saat ini. Namun, bukan berarti tidak mungkin. Aku pikir penyelidikanmu menemui jalan buntu. Semua orang menyelidiki aku, berpikir bahwa aku bersalah, dan membuat asumsi tentangku. Tapi tidak ada yang pergi untuk menyelidiki Miwa Fujihara. Mungkinkah yang disebut sebagai korban ini juga memiliki petunjuk dan bukti lain tentang dirinya? Terkadang, bahkan orang mati pun bisa berbicara. Harvey sudah memikirkan terobosan. Hanya saja dia tidak akan mengatakannya di depan orang lain. Harvey hanya akan memberitahu Otis Kie setelah memastikan bahwa dia dapat dipercaya. Membiarkan orang mati berbicara. Otis terkejut sesaat dan sedikit bingung.
Harvey mencelupkan sedikit teh dari cangkir teh menggunakan jarinya lalu perlahan menulis sepatah kata pun di atas meja. Otis sedikit bingung ketika dia berbicara barusan. Namun, dia segera menyadarinya dan memahaminya. Tuan Muda York, kamu tahu persis apa yang harus dilakukan. Tidak heran jika Tuan Ling mengatakan kepadaku, santai saja dan ikuti saja instruksimu. Aku akan membiarkan orang menangani masalah ini dengan baik. Tunggu saja kabar baikku. Dia mengemasi barang-barangnya dan hendak pergi dengan cepat setelah berbicara. Bang! Tepat saat Otis hendak pergi, pintu ruang interogasi tiba-tiba ditendang terbuka. Segera setelah itu, seorang pria berpakaian formal terlihat masuk, dikelilingi belasan orang. Kristen Duncan juga ada di antara mereka dan sangat kagum saat ini. Harvey mendongak dan menyipitkan mata sedikit. Dia merasa sedikit akrab dengan orang yang mendekat, tetapi dia tidak ingat kapan dia melihatnya. Namun, pihak lain sepertinya berusia sekitar 50 tahun. Dia juga tinggi dan memiliki postur tubuh yang sangat baik. Matanya penuh aura otoritas, yang mengandung sikap unik bangsawan. Seiring dengan kemunculannya, suasana keramaian menjadi begitu mencekam, membuat orang merasa tertekan dan sedikit sesak napas. Kristen Duncan dan yang lainnya tidak berani bicara. Otis sedikit terkejut sesaat. Dia kemudian berdiri tegak, membungkuk, dan bertanya. Tuan Smith, mengapa Anda ada di sini? Harvey akhirnya bereaksi ketika mendengar nama ini. Dia adalah orang kedua di Mordu, Zeke Smith. Tidak hanya dia orang kedua di pemerintahan Mordu, tapi dia juga anak tertua dari orang terkaya di Gangnam, Jaden Smith. Pada saat yang sama, ini juga menunjukkan bahwa dia adalah paman Yvonne Xavier. Memiliki banyak identitas bersama, tidak heran Harvey akan menganggapnya familiar. Zeke dengan dingin menatap Otis dan berkata, "Kenapa aku tidak bisa datang? Jika aku tidak datang, apakah aku harus duduk diam melihatmu terus melakukan kesalahan? Otis, akulah yang mempromosikanmu menjadi kepala inspektur agar kau dapat menegakkan hukum tanpa memihak. Tidak membiarkanmu membengkokkan hukum demi keuntungan pribadi. Jangan lupakan ini." Otis buru-buru menjelaskan. Tuan Smith, kali ini Tuan Ling. Diam. Zeke terlihat dingin. Tuan Ling sekarang berada di Wolsing. Jadi, aku, sebagai orang kedua, bertanggung jawab penuh. Aku tidak ingin ada skandal di Mordu selama aku berkuasa. Aku tidak bisa menerima konsekuensi seperti itu, dan kau juga tidak bisa menanggungnya. Jika kau berani bertindak di luar hukum, aku akan segera mengambil tindakan terhadapmu dan memecatmu. Setelah menegur Otis, Zeke berjalan ke arah Harvey lalu berkata dengan dingin. Kau Harvey kan? Aku mengenalmu. Bab 2030. Harvey York tersenyum tipis dan berkata. Sungguh suatu kehormatan dikenal oleh orang kedua di Mordu. Zeke Smith menjawab dengan dingin. Hapus seringai itu dari wajahmu. Aku tahu tentang kau dan Yvonne Xavier. Juga karena kau, keponakanku berhubungan buruk dengan keluarga Smith dan menolak kencan buta dengan Hector Thompson. Jika seperti dulu, aku bahkan tidak akan repot dengan kalian anak muda dan urusan kalian. Kalian bahkan bisa melakukan apapun yang kalian suka. Tapi sekarang berbeda. Kau adalah tersangka. Aku harap kau bisa menjauh dari Yvonne mulai sekarang. Agar kau tidak menyakiti dia dan dirimu sendiri. Zeke terlihat dingin. Seorang rekan senegaranya yang berhasil menghasilkan sedikit uang dengan keberuntungan di Bakwood. Dia tidak hanya menolak memberikan penjelasan yang memuaskan setelah terlibat dalam pembunuhan itu, tetapi dia juga ingin masuk melalui pintu belakang. Zeke tentu memandang rendah orang seperti itu di hati. Harvey menyipitkan mata, dan berkata dengan acuh tak acuh setelah menilai Zeke dengan hati-hati. Tuan Smith, apapun pendapatmu, aku masih harus mengklarifikasi dua hal. Pertama, aku tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Kedua, mengenai hubungan antara aku dan Yvonne, itu bukan urusanmu. Kau pasti memiliki lidah yang tajam. Kulit Zeke memburuk saat melihat Harvey yang berbicara pada saat itu. Dia memiliki sikap tuan muda dari keluarga kaya.
Tetap saja, menolak untuk mengakuinya setelah membunuh seseorang. Orang seperti itu benar-benar kasar. Harvey mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Smith, percaya atau tidak, aku datang ke sini untuk menemui Kepala Inspektur Kie kali ini, berharap dia akan menegakkan hukum secara tidak memihak. Tidak membiarkan siapapun membebaskanku sesuka hati. Dan juga tidak membiarkan siapapun campur tangan secara acak dengan masalah ini. Aku tidak butuh pilih kasih, yang aku minta hanyalah keadilan sejati. Benar-benar omong kosong. Zeke memandang Harvey seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh dan tidak menganggap serius kata-katanya. Siapa lagi yang akan mempercayai omong kosongmu selain Tuan Ling yang telah dibutakan oleh kata-kata licikmu? Siapa lagi yang akan membantumu lolos dari ini? Kau membiarkan Otis Kie datang ke sini karena kau ingin dia membantumu lolos dari ini. Dan kau masih mengatakan bahwa kau ingin dia menegakkan hukum secara tidak memihak. Apakah menurutmu kami sebodoh dirimu? Apakah menurutmu kami akan mudah dibodohi olehmu? Kau masih muda tapi kau terlalu ambisius dan selalu memikirkan segala macam hal. Aku memberitahumu. Aku mengambil alih masalah ini sendiri. Tidak peduli apa pikiranmu, itu tidak berguna di depanku. Zeke lahir di keluarga Smith di Mordu, jadi dia tidak kekurangan kekuasaan dan uang. Dia selalu melakukan hal-hal yang tidak memihak di pemerintahan selama bertahun-tahun. Dia tidak akan melakukan kebaikan kepada siapapun. Karena itu, kali ini dia juga tidak akan menatap Harvey. Bahkan jika Benjamin Ling ada di sini, itu tetap tidak berguna. Sementara itu, Zeke menginstruksikan beberapa inspektur dan berkata dengan dingin. Sebaiknya kalian menangani kasus ini dengan hati-hati dan serius. Kalian tidak perlu menjawab Otis. Kalau ada apa-apa, laporkan saja langsung kepadaku. Aku hanya punya satu permintaan. Jangan salah menuduh orang baik dan jangan biarkan orang jahat pergi. Hormatilah hukum. Tebus keadilan untuk korban. Apakah kalian bisa? Wajah Kristen Duncan dan lainnya menjadi jelek. Otis muncul di sini, dan ada Benjamin Ling di belakangnya. Sekarang, bahkan Zeke Smith muncul di sini. Mereka hanya karakter kecil. Bagaimana mereka bisa menahan siksaan seperti itu? Harvey sudah berdiri dan mengulurkan tangannya sambil tersenyum bahkan sebelum orang-orang itu bisa bereaksi. Karena Tuan Smith ada di sini untuk menegakkan hukum secara tidak memihak, maka aku dapat yakin. Terima kasih, Tuan Smith. Kulit Zeke langsung memburuk setelah melihat wajah Harvey yang tersenyum.